Hi everyone, welcome to my presentation today. Hari ini saya akan membahas tentang types of lexical cohesion atau jenis-jenis lexical cohesion. Mari kita simak bersama beberapa contoh jenis lexical cohesion dari repetition hingga collocation. Sebelum jauh menjelaskan tentang jenis lexical cohesion, mari kita bahas pengertian atau definisi dari lexical cohesion. Jadi sederhananya, lexical cohesion adalah pemilihan kata-kata dalam sebuah teks untuk menciptakan kepaduan atau keterkaitan makna antara bagian teks tersebut. Jadi bukan hanya tentang tata bahasa yang benar, tetapi juga bagaimana kata-kata yang kita pilih itu saling berhubungan secara semantik sehingga teks terasa utuh dan tidak acak. There are three types of lexical cohesion. The first is general noun, and the second is reiteration, and the last is collocation. Nah, mari kita bahas satu persatu. Salah satu aspek penting dalam lexical cohesion adalah penggunaan general noun. Atau dalam bahasa Inggris, a general noun is a noun that has a broad and non-specific meaning. Examples include person, place, thing, matter, or situation. Nah, jadi general noun itu atau kata benda umum adalah kata benda yang memiliki makna yang luas dan tidak spesifik. Artinya, kata benda tersebut dapat merujuk pada banyak hal atau objek yang berbeda-beda. Misalnya kata-kata seperti orang, tempat, benda, hal, dan situasi. Nah, fungsinya itu seringkali digunakan untuk merangkum dan menggantikan noun atau nomina spesifik yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga kita tidak perlu mengulang kata-kata yang sama. Misalnya, I saw a beautiful duck in the park. The animal was playing with a ball. Atau kemarin saya melihat seekor anjing lucu di taman. Hewan itu atau benda itu sedang bermain dengan bola. Di sini kata hewan atau benda itu merujuk kembali kepada anjing itu, namun dengan istilah yang lebih umum. Kemudian jenis leksikal yang kedua yaitu reiteration. Reiteration merupakan salah satu jenis utama dalam lexical cohesion. Reiteration ini terjadi ketika kita mengulang kembali suatu item leksikal, namun pengulangannya tidak selalu harus persis sama. Nah, ada 3 bentuk utama dari reiteration, yaitu yang pertama repetition, atau pengulangan kata yang sama persis. Ini adalah cara paling jelas untuk menentukan keterkaitan antar bagian teks. Contohnya, he loves sport. Every morning he always plays sports. Atau dia suka berolahraga. Setiap pagi dia selalu melakukan olahraga. Nah, pengulangan kata olahraga ini jelas menunjukkan hubungan antara kedua kalimat tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu sinonim. Sinonim which is the use of words that have the same or similar meaning, yaitu penggunaan kata yang memiliki makna atau sama atau mirip. Ini membantu kita untuk menghindari kebosanan akibat pengulangan kata yang terus-menerus, namun tetap menjaga kohesi maknanya. Contohnya, the villa was spacious and luxurious. The elegant residence once belonged to a wealthy family. Nah, di sini ada beberapa kata yang memiliki makna serupa. Misalnya spacious and luxurious atau besar dan mewah. Kemudian elegant and luxurious atau mewah. Dan villa dan residency yang artinya rumah besar. Kemudian yang ketiga itu subordination, which is the use of a word that is higher of more general category than the previously mentioned word, atau penggunaan kata yang merupakan kategori lebih tinggi atau lebih umum dari kata yang sebelumnya disebutkan. For example, I bought some red roses and yellow tulips at the flower shop. The flowers were very fragrant. Atau saya membeli beberapa mawar merah dan tulip kuning di toko bunga. Bunga-bunga itu sangat harum. Nah, jadi kata bunga-bunga atau flowers adalah subordinate dari kata mawar dan tulip kuning yang merangkum keduanya dalam kategori yang lebih luas. Nah, kemudian jenis yang terakhir dari lexical cohesion itu adalah collocation. Collocation adalah kombinasi kata yang sering digunakan bersama-sama dalam bahasa Inggris sehingga terdengar lebih alami dan kohesif. Contohnya, heavy rain atau hujan deras itu lebih umum
dipakai daripada strong rain. Kemudian contoh selanjutnya make a decision atau membuat keputusan lebih umum dipakai daripada great decision. Kemudian contoh yang ketiga, take a break atau istirahat juga lebih umum dipakai daripada grab a break. Kemudian contoh yang terakhir yaitu pay attention atau memperhatikan lebih sering dipakai daripada menggunakan kata give attention. Nah, jadi meskipun kedua pilihan kata dari contoh di atas itu memiliki makna yang mirip, namun pilihan pertama itu terasa lebih alami dan kohesif dalam konteks bahasa Inggris. Jadi penggunaan collocation yang tepat akan membuat teks terasa lebih lancar dan alami. That's all my presentation. Hopefully it's useful and thank you for watching.